Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore atau malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mufli Afandi dari kelompok 1 kelas B dengan NIM L02233030. Saya Alfansyah Putra Jadinata dengan NIM L02230002. Saya Farhan Wagik Pramnito dengan NIM L02233014. Perkenalkan, saya Rizky Nanjilit Karventiani dengan NIM L02230338. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pelanggaran kode etik dalam penyalahgunaan data masyarakat. Kasus yang kami angkat adalah tentang penyalahgunaan data pribadi masyarakat yang digunakan tanpa izin sebagai daftar pendukung atau anggota suatu partai politik. Belakangan ini banyak masyarakat Indonesia yang terkejut setelah mengetahui bahwa data mereka tiba-tiba terdaftar sebagai anggota atau pendukung suatu partai politik. Beberapa orang menyadari hal ini ketika mereka mengecek di situs KPU dan mendapati nama mereka telah tercatat sebagai bagian dari partai tertentu. Kejadian ini langsung menyita perhatian publik dan memicu keresahan tentang keamanan dan privasi data. Dalam kasus tersebut, masyarakat menjadi korban karena data mereka seperti nama dan informasi pribadi lainnya dimanfaatkan tanpa izin, tanpa sepengetahuan mereka. Ini bukan sekedar pelanggaran privasi, melainkan penyalahgunaan data yang bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan informasi pribadi. Isu ini muncul di waktu yang krusial saat menjelang pemilu, di mana data keanggotaan partai punya peran penting dalam proses verifikasi. Sayangnya, kejadian ini menunjukkan adanya celah besar dalam sistem keamanan data kita. Adanya dugaan kuat bahwa data pribadi ini telah dimanfaatkan untuk memperbanyak jumlah anggota atau pendukung partai demi kepentingan administratif atau citra politik. Ini sangat memprihatinkan karena menggunakan data orang lain untuk kepentingan politik tanpa izin adalah pelanggaran serius yang tidak bisa dibiarkan. Dalam kasus ini terjadi pelanggaran serius terhadap kode etik profesi dan sains data, baik dalam kode etik IAII maupun Data Science Association. Mari kita lihat kode-kode yang dilanggar. Yang pertama, ada pelanggaran terkait privasi dan kerahasiaan data. Di dalam kode etik IAI, poin 5 dan 6 sangat ditekankan bahwa data pribadi harus dihormati dan dijaga kerahasiaannya. Begitu juga dalam aturan nomor 5 kode etik data science, yang mewajibkan seorang data scientist melindungi data dari akses atau penggunaan tanpa izin. Nah, dalam kasus ini kan data pribadi masyarakat dipakai tanpa persetujuan mereka nih. Ini jelas melanggar prinsip dasar menjaga privasi dan kerahasiaan. Dan yang nomor 2, pelanggaran terkait kejujuran dalam penggunaan data. Di sini aturan nomor 9 dalam kode etik data science juga dilanggar, terutama pada bagian yang menyoroti soal kejujuran dan penyajian data yang benar. Menurut aturan ini, menggunakan data untuk memberikan gambaran palsu atau menyesatkan adalah pelanggaran yang sangat-sangat serius. Pada kasus ini, data masyarakat dipakai untuk menunjukkan dukungan politik yang sebenarnya tidak mereka berikan, yang membuat informasi yang ditampilkan menjadi tidak sesuai dengan kenyataan. Seperti itu. Dalam kasus ini, kami melihat bahwa pemerintah memiliki peran besar dalam memastikan keamanan dan privasi data pribadi masyarakat. Salah satu langkah yang perlu diambil adalah memperkuat regulasi perlindungan data pribadi. Pemerintah perlu memperjelas aturan mengenai penggunaan data pribadi dan memberikan sanksi tegas bagi siapa saja yang melanggar. Tentu saja, aturan saja tidak cukup. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap lembaga yang mengelola data pribadi, termasuk lembaga pemerintah dan partai politik, memiliki sistem keamanan yang kuat untuk mencegah akses dan penyalahgunaan data secara ilegal. Audit dan pengawasan berkala bisa dilakukan untuk memastikan semua pihak mematuhi standar keamanan data. Pemerintah juga bisa meningkatkan edukasi kepada masyarakat supaya mereka lebih waspada dalam menjaga data pribadi dan memahami hak-hak mereka terkait penggunaan data dengan adanya perlindungan yang lebih ketat, pengawasan yang lebih baik, dan edukasi yang tepat. Penyalahgunaan data pribadi bisa lebih dikendalikan.